Itu bahwa fitnah Halayuda. Nah, saya ke pintu gerbang diadang ya sama pasukan-pasukan. Akhirnya yaitu mau nggak mau perang. Ya tim-tim perang dikeroyok sama seluruh pasukan Majapahit. Ya itu. Akhirnya orang tiga ini gugur semua, dibantai rame-rame. Dibantai rame-rame di halaman keraton sendiri yang udah pernah diperjuangkan sampai di titik darah penghabisan waktu itu. Mati kiamat itu. Mati. Napa niku Raden Wijaya mboten semer? Waktu Raden Wijaya waktu pas perangnya itu, waktu pas penggempuran, waktu pembantaian itu Raden Wijaya tidak tahu, Mas. Tidak tahu. Cuma beliau cuma dapat bisik aja, dan bisikan aja kalau bahwa perasaannya mau kedatangan Paman Sora kan gitu. Paman Sora. Nah, kalau Raden Wijaya manggilnya Paman Sora gitu aja, Paman Sora. Dia nggak ada firasat apapun kalau mau ada pembantaian di halaman keratonnya itu. Setelah Gajah Biru, Regian Demung sama Lembu Sura tewas di situ, kaget nih Raden Wijaya, ada apa rame-rame di luar. Ditengok, ternyata si Lembu Sura, Paman Sura sudah gugur, sudah tewas di situ. Rajam panah, Mas. Rajam panah nih, dirajam panah kayak seperti landak, badannya seperti landak, panah semua. Karena ribuan prajurit, Mas, ya, ribuan prajurit yang menyerang, dadanya sobek, nah itu. Apalagi yang Gajah Biru sama Regian Demung itu, wah, tewasnya yang mengenaskan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Sekar Media. Iya. Berlanjut dengan cerita yang kemarin, memang gimana ya ceritanya? Ya, sebelumnya saya akan menyapa seluruh pemirsa YouTube. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat siang kepada seluruh pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like dan subscribe di Sekar Media. Nah, untuk kelanjutan yang kemarin, kan ya itu gugurnya Ranggalawi. Gugurnya Ranggalawi dan dengan gugurnya Kebo Anabrang. Nah, Kebo Anabrang terbunuh dari yang membunuh pamannya Lembu Sura, pamannya Ranggalawi sendiri. Karena Lembu Sura nggak sampai hati melihat keponakannya mati dengan tragis yang gitu. Nah, akhirnya Kebo Anabrang dibunuh juga oleh Lembu Sura. Beberapa hari kemudian kematian Ranggalawi ini terdengar ke Sumenep, sampai ke orang tuanya Ranggalawi. Nah, kemudian Arya Wiraraja berangkat menuju ke Majapahit. Satu silaturahmi lah ya alasannya waktu itu, silaturahmi sambil menanyakan kabar atau dengan yang lain. Sebetulnya sakit hati, Mas, Arya Wiraraja ini sakit hati karena anak satu-satunya
yang dicintai meninggal dengan yang tragis. Tapi kalau bagi masyarakat Tuban sendiri, Ranggalawe ini sebagai pahlawan. Nah, sebagai pahlawan. Tapi di lain pihak di Majapahit sendiri dicap sebagai pemberontak. Nah, gitu. Padahal bukan niat beliau untuk memberontak, kan gitu. Hanya untuk mengingatkan, karena protesnya tidak diterima, ditolak, dia sudah pulang ke Tuban. Nah itu. Tapi karena diadu domba sama Mahapati tadi, diadu domba, di sana ngomong begini, nanti ke Majapahit ngomongnya begini, nah, akhirnya masyhur, akhirnya ya itu terjadi tragedi yang sangat pahit lah bagi Majapahit yang baru berumur sumur jagung kan, ya. Sampai ke Majapahit, Arya Wiraraja akhirnya menemui Raden Wijaya untuk meminta haknya yang dijanjikan waktu itu. Nah, jadi waktu itu meminta haknya separuh tanah Majapahit, separuh tanah wilayah Majapahit ya. Jadi diberikan tanah, dari Raden Wijaya memanggil Mantri Kanuruhan, dipanggil untuk menghadap, suruh menghitung batas wilayah. Akhirnya dapat di daerah Lamajang. Nah, akhirnya diberikan Lamajang akhirnya diduduki dan ditempati sama Arya Wiraja dan pengikutnya. Akhirnya berdirilah Kadipaten Lamajang di Kanjuru, gitu. Selanjutnya sudah reda, Mas, tidak ada lagi masalah, nggak ada lagi. Nah, dan sampai pemimpinan sampai hampir udah makmur, baru terjadi lagi yang berita yang simpang siur lagi, terbunuhnya Kebu Anabrang ini duit kembali. Tapi bukan malah justru dari bukan yang dari anak-anaknya, bukan anaknya Kebu Anabrang, tapi malah yang namanya Mahapati tadi, yang Halayuda. Halayuda tadi. Halayuda ini nanti kan begini, selalu mengingatkan sang raja, mengingatkan Raden Wijaya. Tapi Raden Wijaya masa bodoh, Mas. Masa bodoh belum nggak ngereken wes. Bohan wes ora tak urus. Iki lek aku hukum iki bapakku. Kok aku berduraka, ngene kan. Tak anggap bapakku wes iki anu Lembu Sora. Walaupun beliau menjabat sebagai patih di Daha, di sana. Dengan adanya kesimpang kesiuran itu, dan ada yang di kalangan Majapahit ini ada mereka tuh nggak saling percaya, saling curiga. Nah, saling curiga ini nanti kayak Halayuda nanti ngomong ke Raden Wijaya, ini adu lagi. Nanti ngomong ke anaknya Kebu Anabrang, ya nanti ngomongnya udah lain lagi. Nanti ngomong ke Patih Nambi, ngomongnya lain lagi. Nah, akhirnya mana yang dipercaya? Akhirnya mana teman, mana lawan, nggak tahu, Man. Nah, nggak tahu. Akhirnya punya niatan si Raden Wijaya untuk mencopot jabatannya Lembu Sora sebagai patih di Daha, dan rencana mau digantikan dengan anaknya Kebu Anabrang yang namanya Kebu Taruna. Nah itu, ini Kebu Taruna atau Mahesa Taruna. Akhirnya mau diganti, belum selesai itu. Terus Halayuda ini membuat surat sendiri, ditandatangani atas nama Raden Wijaya.
Prabu Kertarajasa Jayawardana, kan gelarnya itu. Berarti suratnya palsu. Nah, surat palsu. Nah, disampaikanlah ke Daha, dibawa ke Daha, ke tempatnya Lembu Sora. Lembu Sora membaca, percaya, tanda tangannya ini. Nah, tanda tangannya ini. Yang penting kan pakai tanda tangannya itu, percaya sudah. Nah. Kemudian surat tadi dibalas sama Lembu Sora, dibalas, dititipkanlah ke Halayudha. Tapi sampai di perjalanan dihapus filenya, karena sekarang file ya, dihapus, beritanya dihapus, diganti. Sudah dipalsukan lagi, baru dibawa ke Raden Wijaya gitu. Tapi beritanya udah lain, ceritanya udah lain, beda. Nah. Terus si Lembu Sora ini rencana mau dibuang di daerah Tulembang. Sekarang Palembang. Tulembang itu sekarang Palembang. Karena waktu itu Tulembang nih, Palembang waktu itu masih berupa rawa-rawa. Nah, berupa rawa-rawa. Nah, itu bingung juga daripada dibuang, pikirannya Lembu Sora. Daripada saya dibuang, lebih baik saya mati sebagai satria, gitu. Nabi ini sebetulnya sayang juga Mas, hormat juga sama Lembu Sora. Lembu Sora ini, kalau Lembu Sora ini banyak jasanya ya, banyak jasanya. Waktu melarikan diri ke Sumenep itu aja jasanya Lembu Sora itu menyeberangkan ke sungai, nyeberangkan putri Raja Kertanegara itu sampai rela perutnya itu untuk tempat duduk putri itu. Ya itu, tapi besarnya itu. Sebetulnya Lembu Sora ini dari kalangan bangsawan Mas, dari kalangan bangsawan, sebetulnya anaknya Patih Daha. Nah, besarnya anaknya Patih Daha. Tapi kalau Lembu Sora ditugaskan sebagai patih di Daha, laksana pulang kampung. Nah, kan gitu, laksana pulang kampung. Kebetulan senang aja beliau kan udah tua, udah nggak mikirkan jabatan yang lebih tinggi, nggak mikirkan. Tapi yang selalu membela kan tetap keponakannya tadi, kan gitu. Akhirnya si Lembu Sora tetap musyawarah sama kerabat-kerabatnya, kadang juga memanggil Patih Nabi juga kadang sowan ke tempatnya Lembu Sora gitu. Dan suatu saat si Lembu Sora ini ketemu Mas sama anaknya Ranggalawe yang diasuh kakeknya, kan kangen sama, maksudnya Lembu Sora ini kan kangen sama Ranggalawe, kangen sama Ranggalawe. Ala kabeknya ya mau nengok anaknya, gitu. Di daerah Tuban sana. Nah, di Tuban. Toh akhirnya nanti lanjutan berikutnya nanti si Anjang Piane ini akhirnya nanti jadi gurunya Gajah Mada. Putranya Ranggalawe ini guru spiritual, guru Gajah Mada. Dan nanti akhirnya jadi gurunya itu. Akhirnya kembali lagi ke Daha. Datang lagi utusan dari Majapahit. Nggak ada tenteramnya Mas waktu itu. Itu terjadi saling fitnah, saling nggak percaya sama teman. Jadi Lembu Sora sendiri juga bingung, mana teman, mana lawan. Nabi juga bingung, mana yang saya percaya ini. Semua kok ngomongnya kok lain-lain, di sini lain, yang di sini lain, bingung kabeh. Dengan
dengan kesimpang siuran berita atau dengan anunya apa itu Raden Wijaya tidak segera menghukum masalah itu. Nah, jadi kuncinya di mana-mana. Di mana pokoknya yang dari pejabat-pejabat mulai pejabat tinggi sampai bawah yang digunjingkan tetap rajanya. Pilih kasih kan gitu. Padahal sudah ada undang-undang Kutara Manawa Dharma apa itu tadi itu? Dharma Sastra. Nah, Kutara Manawa Dharma Sastra itu artinya kitab undang-undangnya. Dikira mau melanggar itu, tapi padahal tidak. Tidak. Nah itu. Tapi usulnya Mahapati ini kalau enggak dibunuh mati, dihukum mati, atau dihukum buang. Nah kalau dihukum buang harusnya jauh. Maksudnya kalau jauh kan pengaruh di Majapahit ini berkurang. Kalau besar pengaruhnya Lembu Sora itu di Majapahit sangat besar. Gitu. Nah, tokoh senior di Majapahit. Sepuh lah. Ya, paling sepuh udah gitu. Tapi dimanapun tempatnya saling fitnah itu tetap ada. Dimanapun tempatnya. Sampai sekarang. Demi kursi jabatan itu tetap ada. Sampai sekarang. Itu memang udah dari leluhur memang sudah ada. Seperti yang lalu itu kan ya. Memang nggak ada tenteramnya. Mulai berdiri saja sudah kisruh. Kerajaan udah kisruh. Udah ada konflik, udah saling fitnah. Ini yang namanya Halujidari memang gila jabatan ya. Jadi si fitnah untuk niatnya itu yang lebih tinggi kedudukannya. Dia waktu itu nggak punya pangkat, Mas. Kok bisa membawa surat ke Lembu Sora itu? Ya nopo nih Pak. Nah, maksudnya ya nopo maksudnya? Dia ini kan ngomong dhewe kan ngojo-ngojoki anake Kebon Abrang sing jenenge Mahesa Taruna iku mau jojo-joki wis njaluk ganti rugi. Wis utawa menuntut dihukum mati. Si Lembu Sora sebagai dakwa, terdakwa kan gitu. Terdakwa. Asli ya bingung, Mas. Sapa? Mahesa Taruna ya bingung. Karepe ya wis bene lah. Wong wis kejadian ya wis suwi. Jadi wis suwi. Akhirnya sebetulnya Mahesa Taruna udah memaklumi paman Lembu Sora juga sudah sepuh kan gitu. Sudah maklumi. Tapi yang ngocok-ngocoki si kuning iki mau wis nggak leren terus. Sebabnya dia lah orang sing iki si enak, dia nggak semunggah. Nggak semunggah. Dia kepilih jabatan itu mau. Pengen jabatan sing luwih dhuwur. Akhirnya Lembu Sora memutuskan sendiri untuk pergi ke Majapahit. Menghadap Raden Wijaya ditemani pengawal setia mulai dari Singasari sampai mendirikan Majapahit, membuka hutan tarik itu yang bernama Gajah Biru dan Regian Demung, kalau nggak salah. Gajah Biru dan Regian Demung itu ditemani. Tapi dari ke Majapahit ini nggak langsung dulu berangkat, Mas. Nggak langsung, berkumpul dulu. Berembuk dulu. Kita ke sana, kita
sowan dulu. Niatnya silaturahmi, niatnya ini silaturahmi kepada anak yang lebih muda kan gitu. Juga kedua juga ingin menghadap kepada rajanya kan udah kayak gitu. Majapahit sudah mulai tertata waktu itu, udah mulai tertata. Kamu udah 5 tahun kan dari sejak pertumpahan darah di Tuban kan udah 5 tahun. Langit betul tata saya belum. Kan kejadiannya itu kan udah lama lah. Jadi kan udah ada waktu 5 tahun dia udah ada waktu menata rakyatnya. Akhirnya Lembu Sura tetap musuhan berangkat. Jadi sampai orang Jawa cuma orang 3 itu aja. Kalau pergi Majapahit itu cuma orang 3 itu tanpa ada prajurit pengawal nggak ada. Ya cuma orang 3 itu tetap masuk ke ibu kota. Nah, itu ibu kota. Tapi di pintu gerbang itu dibuka. Masuk pintu gerbang langsung dibuka. Itu di depan itu sudah dihadang, Mas. Udah ada pasukan Majapahit, pasukan elit malah. Bukan pasukan yang biasa. Kalau sekarang kan Kopassus gitu ya. Kopassus. Udah pasukan elit yang menghadang. Pasukan dari Patih Nambi. Patih Nambi aja terbakar. Bisa iso diobong-obongi karo anu iku. Nah, saya katut supaya terbawa fitnah Halayuda. Nah, saya ke pintu gerbang dihadang sama pasukan. Akhirnya yaitu mau nggak mau perang. Ya tim-tim perang dikeroyok sama seluruh pasukan Majapahit. Ya itu. Akhirnya orang 3 ini gugur semua, dibantai rame-rame di halaman keraton sendiri yang udah pernah diperjuangkan sampai titik darah penghabisan waktu itu. Malah mati dia itu. Mati. Napa niku Raden Wijaya mboten sebenarnya? Waktu Raden Wijaya waktu pas perangnya itu, waktu pas penggempuran, waktu pembantaian itu Raden Wijaya tidak tahu, Mas. Tidak tahu. Beliau cuma dapat bisik aja, dari bisikan aja kalau bahwa perasaannya mau kedatangan Paman Sora kan gitu. Nah, kalau Raden Wijaya manggilnya Paman Sora gitu aja, Paman Sora. Dia nggak ada firasat apapun kalau mau ada pembantaian di halaman keratonnya itu. Setelah Gajah Biru, Regian Demung sama Lembu Sura tewas di situ. Kaget nih Raden Wijaya, ada apa rame-rame di luar. Ditengok ternyata si Paman Sura sudah gugur, sudah tewas di situ. Rajam panah, Mas. Rajam panah nih dirajam panah kayak seperti landak. Badannya seperti landak, panah semua. Karena ribuan prajurit, Mas. Ya, ribuan prajurit yang menyerang. Dadanya sobek. Nah, itu. Apalagi yang Gajah Biru sama Regian Demung itu, wah, tewasnya itu mengenaskan semua. Apa nggak kecewa? Siapa? Raden Wijaya. Kecewa apa? Kecewanya. Menyesal. Seandainya pikirannya Raden Wijaya begitu. Seandainya roda bisa saya putar kembali, waktu bisa saya putar kembali ke 5 tahun yang lalu, mungkin usulnya Ranggalawe yang saya terima, kan gitu. Seandainya usulnya Ranggalawe saya terima, tidak akan terjadi seperti ini, kan gitu. Tapi udah terlambat. Terus yang nomor niku memang sing bertanggung jawab penyerangan niku sinten memang? Patih Nabi.
Malah mati Nabi sendiri. Senesing Halayuda nih kok. Bukan, Halayuda malam iya lempar batu sebiji tangan, kan gitu. Dipakai tangan orang lain. Karena orang-orangnya Halayuda ini selalu bersih mas tangannya. Satu pasti pakai pendekar sewaan, bayar orang, pendekar bayaran gitu. Selalu bersih. Makanya waktu itu beli Halayuda ini nggak ada kenalan pendekar bayaran, belum kenal. Terpaksa ya ini petinggi-petinggi Majapahit yang lain seperti patihnya sendiri yang sebenarnya dia menguasai seluruh prajurit, apalagi pasukan inti. Kalau cuma prajurit biasa aja cepat dihabiskan sama Lembu Sora kayak gitu. Berhubung yang menyerang ini dari pasukan elit kan gitu, yang sudah terlatih. Justru yang melatih pasukan ini malah banyak kapuk. Nah, itu banyak kapuk. Senopati Singasari dulu. Nah itu. Terus yang apa Patih Nabi? Tanggung jawab itu yang apa? Patih Nabi cuma ada kabar bahwa ada serangan dari Daha kan gitu. Ini betul masuk akal. Akan ada serangan dari Daha, pemberontakan dari Lembu Sora yang dari Daha. Mau tidak mau Majapahit harus kita pertahankan. Itu. Terus ditanyain sama Raden Wijaya, "Iku jarine sapa?" Jarine sapa? Jarine Halayuda. Wah, Halayuda mau percaya. Ngono kan. Oh, Halayuda mau percaya. Aku ora percaya. Aku sing dulure ora percaya. Terus dipanggil Halayuda. Halayuda nggak muncul dulu. Tapi nggak juga nanyakan juga. Ratu Wijaya nggak pernah menanyakan. Halayuda sendiri juga setelah kematian Lembu Sora udah tenang. Ini tinggal satu. Penghalang saya tinggal satu. Kayak gitu. Nah, satu. Itu nanti namanya masih saya sembunyikan. Nanti untuk yang akan datang aja. Kayak gitu. Halayuda senang. Nah, dia nggak tahu kalau ada keluarganya Lembu Sora ini menyusul, karena ditunggu beberapa hari kok nggak datang, nggak pulang, disusul ke Majapahit mas, pakai kereta mas, istrinya, anaknya datang dengan membawa pengawalan yang cuma sedikit lah, paling 10 atau 15 orang pengawalnya. Tapi sampai di situ juga dihabisi juga mas. Di atas perintah Halayuda. Atas perintah Halayuda. Habis itu juga keluarganya semua dibakar hidup-hidup di dalam kereta. Nah itu. Sadisnya Halayuda. Nah sadisnya itu di situ. Itu kalau di kan di pewayangan itu Sekun itu memang ampuh. Ada ampuh sana sini ya. Adu domba kan gitu. Ini mungkin Raden Wijaya menurut sembarang gitu ngomong. Tidak tahu menau. Raden Wijaya itu tidak tahu menau. Kalau keluarganya di mate, tidak tahu menau. Taunya pernah ada keluarganya datang, tapi kok nggak menghadap, kok nggak ketemu saya, gitu. Kemana? Itu mungkin beberapa hari baru beliau baru mengetahui kalau keluarganya meninggal semua. Itu. Makanya Raden Wijaya ini memimpin Majapahit ini cuma sekitar 10 tahunan. Cuma 10 tahunan. Dia itu memikirkan, karena udah ditinggalkan Ranggalawe, udah ditinggalkan Paman Lembu Sora dan yang lain. Dia mungkin ngenes mas ya, mikir. Akhirnya sakit-sakitan itu. Nah, sakit-sakitan. Ini kok Halayuda apa nanti adili nih? Enggak belum diadili, bahkan sampai pergantian raja pun enggak diadili, enggak ada kasus sama sekali mas, itu mas. Bebas ya itu.
Karena dapat fitnah semua Mas. Mulai Ranggalawe itu juga fitnah. Nah, fitnah juga. Lembu Sura itu juga fitnah. Nanti Nabi nanti juga difitnah. Dan Patih Nabi itu nanti difitnah. Tapi masih agak lama, beberapa tahun lagi kan. Sedangkan Halayuda itu Majapahit itu bukan jabatan apa-apa. Nggak punya jabatan sama sekali. Halayuda ini cuma pelengkap petinggi aja, tapi nggak menguasai pasukan gitu. Di Raden Wijaya sakit-sakitan terus Mas, sakit-sakitan, nanti sembuh, sebentar sakit lagi, ya karena ngenes mikir itu tadi ngenes gitu. Sebenarnya semuanya kehilangan, ditinggalkan Paman Sura itu semua kehilangan, termasuk putri-putri suami istrinya Raden Wijaya ini semua kehilangan, karena dianggap udah kayak ayahnya sendiri. Sesepuh paling sepuhnya di Majapahit itu Lembu Sura setelah Arya Wiraraja itu. Karena perjuangannya Lembu Sura ini bahkan mendirikan Majapahit itu, bahkan di benaknya petinggi-petinggi Majapahit yang lain itu, Majapahit di benaknya yang lain belum ada. Di pemikirannya siapa? Lembu Sura ini. Lembu Sura sudah bisa memikirkan itu. Lembu Sura udah bisa memikirkan ke situ. Karena Majapahit sendiri pada waktu itu dalam posisi masih dalam tahap pembangunan. Masih asal tahu Pak. Raja sendiri belum begitu sepenuhnya memperhatikan ke rakyatnya waktu itu. Hanya cuma kan masih bingung, pikiran masih belum tenang, karena ya itu sering sakit-sakitan tadi. Nah itu. Jadi sampai tahun 1309 Raden Wijaya mangkat. Mangkat itu terus digantikan putra mahkota yang namanya Pangeran Jayanegara. Pangeran Jayanegara. Raden Wijaya. Tapi bukan dari anak-anaknya Kertanegara tadi, yang dari Melayu. Nah itu. Mungkin sementara hanya ini dulu, nanti untuk selanjutnya di lain waktu itu. Sekian untuk sementara, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.